Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Bayaki dan di sini saya akan membuatkan video yang mengisikan tugas organisasi arsitektur komputer. Ya, kita langsung aja di nomor satu. Memory change sangat penting dalam sistem komputer karena beberapa alasan utama, yaitu kecepatan akses. Saya adalah tipe memori yang sangat cepat dibandingkan dengan RAM, dengan menyimpan data dan instruksi yang sering diakses. Change mengurangi waktu yang diperlukan CPU untuk mengambil data, sehingga meningkatkan kinerja keseluruhan sistem. Mengurangi latensi. Change mengurangi latensi akses data ketika CPU memerlukan data. Ia terlebih dahulu memeriksa change sebelum mengakses RAM. Jika data ada di change atau change heap, prosesnya jauh lebih cepat daripada jika harus mengambil data dari RAM atau change miss. Efisiensi energi. Pengakses change membutuhkan lebih sedikit energi dibandingkan mengakses RAM. Ini sangat penting dalam perangkat mobile atau sistem yang perlu menghemat daya. Bottleneck penanganan. Change membantu mengatasi bottleneck yang dapat terjadi antara CPU dan memori utama. Tanpa change, CPU harus sering menunggu data dari RAM yang lebih lambat. Penggunaan data yang berulang. Banyak program memiliki pola akses data yang berulang. Saya memanfaatkan pola ini dengan menyimpan data yang sering diakses, sehingga meningkatkan efisiensi. Kemudian lanjut kita soal nomor 2. L1, L2, dan L3 change adalah berbagai tingkat memory change dalam arsitektur komputer. Masing-masing memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda. Yang pertama, L1 change, level 1, kecepatan, paling cepat di antara ketiga jenis change. Ukuran relatif kecil, biasanya antara 16 KB hingga 128 KB. Lokasi terintegrasi langsung ke dalam CPU. Fungsi menyimpan data dan instruksi yang paling sering digunakan oleh CPU, terdiri dari dua bagian. L1 dataset atau untuk data, dan L1 instruksi change atau untuk instruksi. L2 change level 2, kecepatan lebih lambat dibandingkan L1, tetapi masih lebih cepat dari RAM. Ukuran lebih besar dari L1, biasanya antara 256 KB hingga beberapa MB. Lokasi bisa terintegrasi di dalam CPU atau di luar CPU atau di chip terpisah. Fungsi menyimpan data yang kurang sering diakses dibandingkan L1, tetapi masih lebih cepat dari RAM, berfungsi sebagai buffer antara L1 dan RAM. L3 change level 3, kecepatan lebih lambat dari L1 dan L2, tetapi lebih cepat dari RAM. Ukuran lebih besar dari L2, biasanya beberapa MB hingga puluhan MB. Lokasi biasanya terintegrasi di dalam CPU, tetapi dapat dibagi di antara beberapa inti CPU. Fungsi menyimpan data yang lebih jarang diakses dan berfungsi sebagai penyimpanan tambahan untuk membantu mengurangi latensi akses ke RAM. Lanjut, soal nomor 3, ada beberapa metode mapping yang umum digunakan, yaitu direct mapping. Cara kerja, setiap blok dari memori utama dipetakan ke satu lokasi tertentu di change. Ini dilakukan dengan menggunakan rumus yang sederhana, biasanya dengan modulus dari ukuran change. Kelebihan, sederhana dan mudah diimplementasikan. Kekurangan, dapat menyebabkan banyak konflik
atau change miss jika beberapa blok dari memori utama dipetakan ke lokasi change yang sama. Associative mapping. Cara kerja, setiap blok memori utama dapat disimpan di mana saja dalam change. Ini berarti bahwa change tidak terikat pada lokasi tertentu, memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam penyimpanan data. Kelebihan, mengurangi konflik change miss karena lebih banyak pilihan untuk menyimpan data. Kekurangan, lebih kompleks dalam hal pencarian dan pengelolaan, memerlukan lebih banyak logika untuk menentukan apakah data ada di change. Set associative mapping. Cara kerja, menggabungkan elemen dari direct mapping dan associative mapping. Change dibagi menjadi beberapa set, dan setiap blok memori dapat dipetakan ke salah satu set. Tetapi dalam set tersebut, data dapat disimpan di mana saja. Kelebihan, mengurangi kemungkinan konflik lebih baik dibandingkan dengan direct mapping, tetapi tetap lebih sederhana dibandingkan dengan associative mapping penuh. Kekurangan, masih memerlukan lebih banyak sumber daya dibandingkan dengan direct mapping, tetapi biasanya lebih efisien dalam penggunaan change. Berikutnya, soal nomor 4. Berikut adalah beberapa algoritma penggantian change yang umum digunakan, yaitu yang pertama, Less Readily Used atau bisa disebut LRU. Konsep menghapus blok data yang paling jarang digunakan dalam periode terbaru. LRU berasumsi bahwa data yang tidak digunakan baru-baru ini cenderung tidak akan digunakan dalam waktu dekat. Kelebihan, umumnya memberikan kinerja yang baik dan lebih intuitif. Kekurangan, memerlukan pengelolaan yang lebih kompleks untuk melacak penggunaan data sehingga dapat menambah overhead. Kemudian first in first out atau bisa disebut FIFO. Konsep menghapus blok data yang paling lama berada di dalam change. Data yang masuk lebih dahulu akan keluar terlebih dahulu. Kelebihan, sederhana dan mudah diimplementasikan. Kekurangan, tidak mempertimbangkan pola akses sehingga kadang-kadang dapat menghapus data yang masih relevan. Kemudian less frequently used atau LFU. Konsep menghapus blok data yang paling jarang diakses berdasarkan frekuensi pengguna. Kelebihan, efektif untuk pola akses data yang berulang. Kekurangan, memerlukan pengelolaan frekuensi akses yang lebih kompleks dan dapat menjadi tidak efisien jika pola akses berubah. Kemudian random replacement, konsep memilih secara acak blok data yang akan dihapus. Kelebihan, sederhana dan tidak memerlukan banyak pengelolaan. Kemudian kekurangan, tidak efektif jika dibandingkan dengan algoritma lainnya dalam banyak kasus. Dan yang optimal replacement, konsep menghapus blok yang tidak akan digunakan lagi untuk waktu terlama di masa depan. Meskipun ini memberikan hasil yang terbaik, sulit untuk diimplementasikan dalam praktik karena memerlukan pengetahuan tentang akses data di masa depan. Kelebihan, teorinya adalah algoritma paling efisien. Kekurangan, tidak praktis karena tidak dapat memprediksi penggunaan di masa depan. Kemudian soal yang terakhir, apa itu RAM? RAM adalah jenis memori sementara yang digunakan oleh komputer dan perangkat lain untuk menyimpan data yang sedang diproses. Ini memungkinkan CPU untuk mengakses dan memanipulasi data dengan cepat. Fungsi RAM, kecepatan akses tinggi. RAM dirancang untuk menyediakan kecepatan akses yang tinggi sehingga memungkinkan CPU untuk membaca dan menulis data dengan cepat. Ini sangat penting untuk kinerja keseluruhan sistem.
Multitasking. RAM memungkinkan sistem untuk menjalankan beberapa program secara bersamaan. Semakin banyak RAM yang dimiliki, semakin banyak aplikasi yang dapat dijalankan tanpa menurunkan kinerja. Kelebihan RAM, kecepatan tinggi, memberikan akses cepat ke data yang meningkatkan kinerja aplikasi. Kemudahan pengguna, mudah untuk ditambahkan atau di-upgrade pada banyak sistem komputer. Kekurangan RAM, volatilitas, data yang disimpan di RAM hilang saat daya dimatikan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai penyimpanan permanen. Biaya, meskipun lebih murah dibandingkan beberapa jenis memori lainnya, RAM masih bisa menjadi komponen yang mahal jika kapasitas yang dibutuhkan besar. Cukup sekian, jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.